Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Tarata, 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 tarata. Boom. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab 22, yaitu materi geometri 1, sub materi sudut. Nah, di sini kita akan masuk ke part keduanya, di mana kita akan bahas soal dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, langsung saja setelah soal muncul silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Ya, silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini pada gambar di bawah ini nilai X adalah titik. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, mungkin kita bingung ya, apa yang harus kita lakukan untuk mencari nilai X-nya. Nah, pertama, coba kita perhatikan ini kan ada garis yang sejajar nih, garis sejajar. Nah, kalau kita lihat garis sejajar yang ini sama ini, kemudian ada garis yang memotong ini, berarti yang sudut 32 derajat ini, kan kalau kita lihat dengan yang ini, adalah sudut yang saling dalam berseberangan, ya kan? Yang 32 ini sama yang ini, ya kan? Karena dalam berseberangan, berarti nilainya sama. Ini juga 32 derajat, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada tanda sama, berarti sama sisi. Nah, kalau kita lihat sisinya ini kan sama ya, maka segitiga yang ini adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut yang ini juga 32 derajat. Ya kan? Karena di sini sisinya sama, kemudian berarti sudut yang dihadapin itu juga sama, 32. Nah, terus dengan cara yang sama kita perhatikan yang ini. Ini kan 22 derajat. Terus kalau kita lihat yang ini, itu kan dalam berseberangan. Ya kan? Nah, maka ini juga 22 derajat. Nah, terus kalau kita lihat ini segitiga sama kaki juga. Ini segitiga sama kaki juga. Nah, berarti di sini juga 22 derajat. Nah, terus setelah kita dapat ini, apa yang kita lakukan? Nah, mungkin saja terkadang tuh kita butuh garis bantu untuk mencari nilai suatu sudut. Nah, di sini kita akan coba kasih garis bantu di sini. Di mana garis ini akan lurus dengan yang garis kanan ini. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat di sini, kita gambar segitiga yang ini ya. Gambar segitiga ini. Nah, di sini kalau kita lihat sudut ini adalah sudut luar segitiga, ya kan? Oke deh, kita misalin sudut ini A, kemudian yang bawah ini B gitu kan. Nah, artinya X itu sama dengan A ditambah B. Ya kan? Nah, biar mudah penyebutannya, di sini A kan itu sudut luar segitiga kan. Nah, kita ingat-ingat nih dari yang part 1 itu. Yang part 1 telah kita bahas bahwa sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dari sudut yang nggak menempel. Itu 32 derajat ditambah 32 derajat. Nah, di sini kan A nempel sama ini, ya kan? Nah, kemudian kita lihat sudut segitiga yang nggak menempel. Yang nggak menempel adalah 32 derajat sama 32 derajat. Berarti A itu sama dengan 32 derajat ditambah 32 derajat. Jadi kita punya di sini sama dengan 64 derajat. Ya kan? Nah, kemudian dengan cara yang sama coba kita perhatikan segitiga ini. Segitiga yang bawah ini. Nah, kalau kita lihat B itu adalah sudut luar dari segitiga ini juga kan. Nah, berarti B sudut luar segitiga sama dengan sudut yang nggak menempel. Yang nggak menempel adalah 22 dan 22. Karena menempelnya di sini. Jadi yang nggak menempel 22 sama 22. Oke, 22 derajat ditambah 22 derajat. Berarti kita punya 44 derajat. Nah, di sini kan kita jadi mudah kan menghitung nilai X-nya. Yaitu A ditambah B. Maka di sini A adalah 64 derajat, kemudian B adalah 44 derajat. Jadi kalau kita jumlahin ya dapatnya 108 derajat. Jawabannya adalah yang B. Oke, di sini paham kan? Jadi di sini kita belajar bahwa terkadang kita butuh garis bantu untuk membantu kita dalam mencari jawaban. Nah, di sini contohnya kita pakai garis bantu yang sejajar ini. Jadi kita bisa cari nilai A, kemudian B, kemudian baru kita jumlahin untuk mencari nilai X-nya. Ya kan?
Oke, lanjut ke soal nomor 7. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Nah, di sini soalnya sama, pada gambar di bawah ini nilai X adalah titik. Nah, terus gimana tuh cara untuk menjawab soal ini? Idenya sih sama. Kita coba seperti soal nomor 6 tadi. Kita coba bikin garis bantu biar kita mudah menghitungnya. Nah, garis bantunya gimana? Coba di sini kan ada sudut. Nah, coba ini kita bikin garis bantu yang sejajar dengan atas sama bawah, ya kan? Ini sejajar gini. Nah, dengan garis bantu ini, kita kan punya ini sejajar. Kemudian ini ada garis yang memotong. Berarti 2X ini akan dalam berseberangan dengan ini. Artinya yang ini adalah 2X. Nah, di sini juga kita punya sejajar, kemudian garis yang memotong. Nah, berarti X ini itu juga dalam berseberangan dengan ini. Berarti ini juga X, ya kan? Artinya apa? Artinya kalau kita lihat 2X ditambah X itu adalah 102 derajat. Ya enggak? Kan di sini 2X, ini X. Terus yang diketahui soal ini ke sini adalah 102 derajat. Ya, jadi 2X ditambah X itu 102 derajat. Jadi kita punya 3X itu sama dengan 102 derajat. Ya udah, X sama dengan 102 derajat dibagi 3. Maka kita punya X sama dengan 34 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, di sini paham kan? Nah, lagi-lagi kita butuh garis bantu untuk membantu kita dalam menjawab soal, ya kan? Nah, oke, lanjut ke soal nomor 8. Silahkan Anda coba pause dan jawab terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini idenya gimana tuh? Idenya sebenarnya kalau kita punya garis sejajar kemudian yang memotong gitu kan, kita pakai sifat-sifat yang garis sejajar itu ya biasanya dalam berseberangan atau dalam luar berseberangan gitu kan, pakai sifat-sifat yang itu. Nah, kalau kita lihat di sini juga nih, kita coba lihat. Ini kan 75 derajat. Itu dalam berseberangan dengan ini. Ya enggak? Karena ini sejajar, kemudian dipotong garis ini, berarti ini dengan ini tuh dalam berseberangan, ya kan? Berarti yang ini nilainya adalah 75 derajat juga. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini ini udah ada 33 derajat. Artinya kita bakal bisa ngitung yang ini. Ya, yang ini itu berarti 75 derajat dikurang 33 derajat, yaitu 42 derajat. Jadi yang ini itu 42 derajat, ya kan? Karena 42 ditambah 33 ya 75, ya kan? Nah, terus apa yang kita perhatikan? Yang kita perhatikan adalah segitiga siku-siku ini. Nah, segitiga siku-siku berarti kan ini 90 derajat kan? Kalau kita ingat-ingat jumlah semua sudut di segitiga itu totalnya berapa? 180 derajat kan? Berarti di sini 42 derajat ditambah 90 derajat terus ditambah X itu adalah 180 derajat. Iya kan? Nah, kalau kita hitung di sini 132 derajat ditambah X sama dengan 180 derajat. Kita pindahin, sini berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 132 derajat. Maka kita punya X sama dengan 48 derajat. Nah, di sini jawabannya adalah yang E. Ya, di sini paham kan? Kita lanjut ke soal nomor 9. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Nah, di sini kita dapat bentuk yang beda lagi. Yang sebelum-sebelumnya kan kita lihat garis sejajar terus nih. Terus di sini kita lihat lingkaran. Nah, kita ingat-ingat apa yang istimewa dari lingkaran. Yang istimewa adalah jari-jarinya pasti sama. Maksudnya berarti di sini sama sini panjangnya sama. Ya kan? Nah, artinya segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ya kan? Nah, kalau ini segitiga sama kaki, yang ditanya adalah sudut yang diarsir. Oke, kita misalin ini X ya. Biar mudah nyebutnya. Nah, artinya karena ini sisinya sama, berarti sudutnya di sini juga sama, yaitu X. Nah, kemudian kita ingat sifat jumlah sudut segitiga lagi. Jumlah sudut segitiga yaitu X ditambah 118 derajat itu adalah 180 derajat. Ya kan? Nah, artinya di sini kita punya 2X, terus di sini sama dengan 118 pindah ke kanan aja, 180 derajat min 118 derajat. Artinya 2X itu sama dengan
di sini punya 62 derajat. Nah, artinya X sama dengan 62 dibagi 2 adalah 31 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, di sini paham kan? Ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat di sini, besar sudut yang diarsir. Oke, yang ditanyakan sama seperti nomor 9, yaitu sudut ini ada di dalam lingkaran juga. Nah, kemudian idenya gimana? Ya, sama kayak tadi. Kita lihat ini ada jari-jari, ini ada jari-jari, berarti panjangnya sama. Terus, karena sudut yang diarsir ini, coba kita perhatikan segitiga ini aja, segitiga yang di sini. Nah, segitiga ini kan sama kaki. Nah, artinya kalau misal ini kita misalkan X, berarti karena ini sama, berarti sudut yang di hadapannya juga sama. Ini sama ini, berarti ini juga X. Nah, karena yang diketahui ini 106 derajat dan ini adalah lurus, berarti 106 derajat ini adalah sudut luar segitiga ini. Ya kan? Nah, kalau kita ingat-ingat lagi berarti sudut luar sama dengan sudut yang tidak menempel. Karena menempel di sini, yang nggak menempel ini sama ini, berarti 106 derajat sama dengan sudut yang nggak menempel, yaitu X sama X. Berarti X ditambah X. Di sini kita punya 2X itu sama dengan 106 derajat. Maka kita punya X sama dengan dibagi 2 berarti 53 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, di sini paham kan? Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.